berpapalah menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Kita akan meneruskan kajian surah Fussilat ayat 12. Mari kita teruskan pengkajian ayat-ayat kita. Faqadhahunna sab'a samawati fi yawmaini wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdhan dzalika taqdirul azizil alim. Kita masih meneruskan kajian kemarin, yaitu upaya Allah menyadarkan tentang keagungan Allah agar orang-orang Mekah Quraisy tidak memperdebatkan kembali kenapa yang ditunjuk menjadi utusan Allah bukan makhluk yang supranatural, tapi seorang manusia biasa. Dan telah kita bahas juga, memang Nabi itu apa adanya, tidak dibuat-buat dalam hal fashion, dalam hal bertingkah laku apa adanya, itu akhlaknya. Maka Allah menjelaskan kekuasaan Allah yang luar biasa, yaitu menciptakan langit. Dan sekarang kita teruskan. Faqadhahunna sab'a samawati. Setelah langit itu diciptakan, maka kemudian Allah mengukuhkan agar dapat didaya gunakan untuk kepentingan hidup makhluk-makhluk Allah. Itu menjadi sab'a samawati, 7 lapis langit. Yang ada kita lihat itu langit pertama, selanjutnya langit kedua, langit ketiga, 4, 5, 6, dan 7 hanya ilmu Allah yang mengetahui. Itu semua ditentukan Allah tanpa tiang, atau kita tidak dapat melihat adanya tiang-tiang penopang. Kita tidak pernah bersyukur untuk itu. Sebab kalau kita pikir ulang, kita ini gugup khawatir langit sebagai kanopi roboh, nanti ninjel kita. Nah, sekali waktu renungkanlah Allah menjaga langit.
Nah, Allah mengukuhkan agar langit-langit itu didaya gunakan untuk kehidupan makhluk-makhluknya itu fi yaumaini, dalam 2 masa. Timbul pertanyaan, suwi amat jere Allah kok butuh rong dina. Tapi kalau Allah mau dalam 1 kali sekelepat ya bisa. Ini kehendak Allah. Allah yang punya gawe, mau dibikin 2 hari bukan berarti lambat, dan tidak ada yang lebih cepat dari 2 hari. Itu suka-sukanya Allah. Hikmah pengukuhan langit yang jumlahnya 7 lapis dalam 2 masa yang diterangkan Allah itu, hikmahnya adalah Allah itu mampu membuat sekelepat kun fayakun, tapi dibuat 2 hari. Masa kita pengen buru-buru apa? Allah saja mau melalui tahapan, maka kita juga harus tahu diri bahwa segala sesuatu itu ada tahapan. Wa auha fi kulli sama'in amroha. Setelah dikukuhkan, maka benda material itu diberikan wahyu agar sama langit-langit itu mentaati selalu perintah-perintah Allah. Berarti makhluk bukan? Makhluk. Maka jangan khawatir, Allah itu Rabbuna, pemelihara kita, dan Allah ingin kita hidup mudah. Maka langit tunduk dan patuh pada kehendak Allah untuk memudahkan hidup kita di dunia ini. Langit juga tunduk dan patuh pada kehendak Allah agar kita hidup bahagia, penuh kesenangan di dunia ini. Jangan khawatir, karena Allah itu Maha Rahman, dan sekaligus di akhirat nanti Allah juga Maha Rahim. Tapi harus tahu diri bahwa itu adalah yang mengurus Allah. Maka bagaimana mungkin kita tidak berterima kasih pada Allah, ya? Sedangkan Allah yang mengokohkan langit-langit tanpa tiang dan tidak membahayakan kehidupan kita di dunia, tidak dihantui, tidak dibayang-bayangi khawatir retak, pecah, lalu ambruk, ya. Tapi kita tidak pernah berterima kasih. Sudah tidak berterima kasih pada Allah, banyak juga yang salah sembah, lebih taat dan patuh bukan pada Allah. Padahal yang menjaga langit, menciptakan, mengokohkan langit adalah Allah. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Bahkan tidak cukup itu, langit juga dijadikan hiasan dunia dengan bintang-gemintang yang gemerlap itu. Ya, itu langit malamnya kan jadi indah. Wahifdun, nah ini yang susah. Wahifdun, kalau di bahasa Arab itu namanya maf'ul mutlak. Loh, kok maf'ul mutlak? Misal begini, Patata mukul Jamal, maka kata Patata dorong tu Jamalan dorban. Dorong tu saya telah memukul Jamalan si Jamal dorban, sebenar-benarnya mukul. Urawan-awadan. Bu Neng Kurnia mana nih? Nggak ada. Alhamdulillah.
ada yang ketinggalan balik lagi. Ada yang ketinggalan. Ada yang tertinggal. Iya, ulang lagi. Tahu kan? Lah aku mau aduh tuh. Oh, takut ingatan yang tertinggal. Nah, seperti dorobtu jamalan dorban, hifdon ini maf'ul mutlak, berarti ada kalimah yang dibuang, yaitu hafidallahu hifdon, atau lengkapnya hafidallahu sama'a hifdon, dan Allah telah menjaga langit dengan sebenar-benarnya menjaga. Nah, itu hifdon maf'ul mutlak bagi yang senang bahasa Arab. Hifdon, benar-benar dijaga. Penjagaan Allah juga menurut para ahli tafsir itu dijaga dari kemungkinan adanya kasus-kasus pencurian berita langit yang dilakukan oleh sekawanan jin nakal yang pengen bertukar informasi untuk menyesatkan manusia-manusia. Timbul pertanyaan, Ustaz, lah iya nita Allah pernah maaf kecolongan? Mungkinkah Allah itu zat yang mendengar? Nah, ini yang menarik. Maka kadang-kadang kurang enak saya menggunakan istilah mencuri dengar. Berarti berhasil mencuri itu kecolongan. Biraku Allah kecolongan. Tapi sekarang saya paham. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu juga paham. Ada yang dibiarkan oleh Allah mengambil informasi dan kemudian tidak dibiarkan lagi. Jadi tidak ada istilah kecolongan. Maka dengan kata wahidun, dan Allah benar-benar menjaga langit, termasuk dari kemungkinan para jin berharap dapat mengambil informasi langit. Sebelumnya memang hilir mudik itu jin bebas mengambil, banyak manusia tersesat. Sudah habis episodenya, udah di portal, di perboden. Dzalika takdirul azizil alim. Ketahuilah hai orang-orang kafir Quraisy, juga kita yang selalu kehilangan Allah karena naik turunnya kualitas iman, bahwa semua itu tadi, bagaimana langit diciptakan, dikokohkan, dijaga oleh Allah, adalah takdirul aziz. Zat Allah yang maha perkasa telah menentukan. Al-alim lagi maha mengetahui. Yang paling tahu kebutuhan kita itu Allah, maka dibikin sedemikian rupa langit. Mestinya sampai di situ cukup itu, kita tahu diri, malu pada Allah kalau tidak bersyukur. Tapi dasarnya orang-orang Mekah Quraisy ini sudah sulit berubah dari amalan-amalan lama yang diwariskan orang tuanya. Sulit juga berubah dari kepercayaan lama yang diwariskan orang tuanya, karena dengan amalan yang ada sudah merasa ada stabilitas ekonomi, ada stabilitas sosial, ada stabilitas politik. Nggak ada masalah kok. Emang ada masalah ya, sehingga menuduh Nabi Muhammad itu yang tidak diterangkan bahwa berhala tidak memiliki kemampuan mengatur alam raya, tapi Allah yang mengatur alam raya. Tetap saja sulit. Maka mulailah ayat ke-13
dan seterusnya, berubah dakwahnya menjadi dakwah ancaman. Tuh, ada tahapan-tahapannya kan? Berarti persuasif. Setelah persuasif apa? Kalau ancamannya, nanti tanya Bu Ima itu ahlinya. Fa'in a'radu hai Muhammad, fa'in a'radu fakul andartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adi wa samuda. Kalau mereka tetap membangkang, mempertahankan amalan-amalan warisan orang tua, mempertahankan kepercayaan warisan leluhurnya, fakul, tidak ada jalan lain buat Muhammad, katakan pada mereka, tidak ada pilihan. Jangan terlalu lama persuasif. Fakul, katakan pada mereka. Apa yang dikatakan? Andartukum, saya mau kasih warning pada kalian. Warning, peringatan, ancaman. Apa ancamannya? Yaitu ancaman kilat yang pernah menimpa kaum 'Ad dan kaum Samud. Artinya soal cerita kaum 'Ad dan kaum Samud adalah cerita populer, tetapi ini perlu diluruskan juga untuk masyarakat Quraisy. Kenapa mereka dihancurkan? Bukan oleh kekuatan alam, tapi oleh azab Allah. Sama dengan hari ini, selalu saja kita mengatakan peristiwa alam. Bukan, tidak ada alam bikin peristiwa. Ini adalah kehendak Allah. Kalau peristiwa alam nggak ada koneknya dengan tauhid, banjir deh. Peristiwa alam longsor bu. Ija'athumur rusul min baini aydihim wa min khalfihim alla ta'budullah alla ta'budu illallah. Qalu law syaa rabbuna la anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Yaitu soal apa yang terjadi pada kaum 'Ad dan kaum Samud itu. Pada waktu kepada mereka diutus berbagai rasul. Kaum 'Ad, nabinya nabi apa ya? Nabi Nuh. Kaum Samud, Nabi Hud. kaum 'Ad, Nabi Hud. Samud Soleh. Nabi Soleh kaum Samud. Min bain aydihim, baik di hadapan mereka, wa min khalfihim, atau jauh sebelumnya itu sudah bergilir diutus nabi-nabi yang misinya tetap tidak berubah sampai Nabi Muhammad, sampai kita sekarang siapapun yang jadi mubalik. Apa misinya? Hanya beribadah kepada Allah. Qalu, mereka merespon ancaman Nabi Muhammad. Andai kata Tuhan kami itu menghendaki kami harus meninggalkan amalan-amalan bid'ah ini, pasti yang diutus adalah yang punya kekuatan supranatural, bukan manusia biasa. Siapa? Yaitu angel, malaikat itu. Ini kok cuma manusia yang kemudian kita kenal bernama Nabi Muhammad. Nah, ini yang mau saya ulang yang kemarin. Kadang-kadang kita kaget, kita tahu begini Allah, tidak ada tanda-tanda bakal jadi orang hebat ceritanya. Karena teman main kita, teman sekolah kita, tiba-tiba orang sama mengagungkan teman kita itu, tapi pasti kita tahu catatan. Biasanya orang bilang gue jubah.
Iya, anu ya Pak. Udah. Bagiannya aja satu tali. Iya. Wangi. Nabi Muhammad tidak begitu. Sehingga tidak ada yang menganggap wow. Nah, itu perbedaan catatannya ya. Sementara kita masih kaget. Dulu nggak gitu, sekarang gitu ya. Sehingga tidak ada sisi personality dari Nabi Muhammad yang membuat orang-orang Mekah Quraisy itu harus sungkan. Oh, manusia biasa. Bahkan kelambinya kelas anu kayaknya, kelas spontan. Jadi tidak ada yang diubah dari image itu, nggak ada. Lebih dari itu, orang-orang Mekah Quraisy pengennya ada sesuatu tontonan yang mengejutkan, mengagumkan, dan itu kemudian sering disebut malaikat, angel itu. Yang hebat tuh malaikat, bersayap, bisa flying, bisa terbang. Dan Nabi Muhammad makan dilempar batu berdarah. Saatnya lapar tetap ngelih, saatnya haus tetap ngelak. Ya manusia biasa lah, dan itu tidak menyenangkan. Fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Maka ampurannya Muhammad, saya menolak terhadap fakta bahwa engkau mengaku diutus oleh Allah. Maka Nabi Muhammad kemudian menjelaskan, tidak peduli bahwa orang Mekah Quraisy mempersoalkan personality kenabian Nabi Muhammad yang jauh dari ekspektasi orang-orang Mekah Quraisy. Pengennya mereka itu yang sakti-sakti. Maka kata Nabi Muhammad, wa amma adun, lihatlah apa yang terjadi pada kaum Ad. Fastakbaru fil ard bighairil haq. Mereka menjadi takabur dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan. Berarti ada takabur dengan alasan yang dibenarkan ya? Ya, kita belum tahu ya. Wa qalu man asyaddu minna quwwatan. Coba mana lebih hebat? Kata kaum Ad ini, kami atau dia? Nabi siapa dari kaum Ad? Nabi Hud. Kita sudah mengenal kaum Ad ini kaum yang dianugerahi fisik yang kuat sehingga adu fisik. Ayo wani gulat mah, kurang lebih gitu. Awalam yaru annallaha alladzi khalaqahum wa asyaddu minhum quwwah. Kali ngantenya wong-wong Ad itu yang bikin kekuatan tuh Allah. Kemudian terjadilah si fulan kuat, si fulan yang lain tidak lebih kuat. Allah yang menetapkan kekuatannya. Kalau Allah mau dicabut kekuatan seseorang, ada yang karena sakit, stroke, macam-macam lah. Oh, Allah sama dengan Al-Izzah, kemuliaan, keagungan juga Allah yang memberikan. Seketika para pejabat itu jadi sampah gara-gara ditangkap KPK. Udah habis. Jadi karena Allah yang mengendalikan kekuatan dan kemuliaan. Wa kanu bi ayatina yajhadun, tapi tetap saja kaum Ad itu membangkang, yajhaduna, membangkang pada ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami yang dimaksud di sini adalah tentang peringatan yang disampaikan Nabi kepada kaum Ad. Fa arsalna alaihim rihan, maka cukup dalam kasus kaum Ad itu. Setelah persuasif tidak selesai, endingnya apa? Azab. Nah, bagaimana kasus Nabi Muhammad? Nanti kita lihat. Maka rihan sorsoran fi ayyamin nahisatin,
maka ditimpakan kepada mereka angin yang sangat dingin di hari yang penuh naas itu. Linudziqahum adzabal khizyi fil hayati dunya, agar di episode dunia, ingat ini kaum Ad ya, agar di episode dunia itu liudziqahum, mereka merasakan azab yang menghinakan. Berarti ada adab episode akhirat? Masih ada. Mana mau pilih, dicicil di dunia kemudian berkurang di akhirat atau hilang, atau gimana? Jadi terhadap adab yang turun di dunia tidak serta-merta hilang adab di akhirat kecuali diampuni oleh Allah. Nah, adab yang diturunkan kepada kaum Ad adalah adab episode dunia. Apa kata Allah? Wal adabul akhirati ahza wa hum la yunsarun. Tapi jangan lupa paket azab akhirat yang menghinakan masih menanti. Wa hum la yunsarun. Kita berhenti di kata-kata wa hum la yunsarun. Kenapa sih selalu ada wa hum la yunsarun? Nyatanya tidak ada yang nolong mereka. Kenapa? Kita itu disebut akhirnya gak ada yang nolong ya, karena mestinya ada yang nolong. Maka Allah mengingatkan wahum la yunsarun. Kemana itu aliansi kalian, persahabatan kalian yang kalian anggap majikan Tuhan? Kok nggak punya tanggung jawab menolong kalian? Wahum la yunsarun. Karena hanya Allah yang bisa nolong kita, maka berhentilah meniadakan Allah di dunia ini. Baik karena urusan pekerjaan Allah dikalahkan dengan pimpinan kita, ataupun urusan rumah tangga Allah dikalahkan oleh suami atau istri kita. Anak juga dikalahkan, Allah dikalahkan karena urusan anak. Karena anak tidak akan bisa nolong kita, istri apalagi, atau suami apalagi. Wa amma Samudu, sedangkan kaum Samud, fa'adainahum fastahabbul 'ama 'alal huda fa'akhadathum sa'iqatul 'adzab al-huni bima kanu yaksibun. 11-12 kaum Ad adalah kaum Samud. Persuasif, berjuang Nabi yang diutus kepada kaum Samud, upaya-upaya memberikan petunjuk agar hanya beribadah pada Allah. Tapi sama saja, fastahabbu, mereka lebih mencintai al-ama, menutup mata rapat, tidak tertarik tawaran dari Nabi. Alal huda fa'akhadathum sa'iqatul 'adzab, maka persuasif dianggap cukup. Allah mengirimkan azab yang menghinakan bima kanu yaksibun, sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Tapi menarik nih, dalam kasus kaum Samud itu rupanya ada yang tertarik mengikuti petunjuk Allah, maka diselamatkan. Menurut cara Allah, apakah disuruh keluar dulu, dikasih tiket traveling? Belum. Tapi wa kanu yattaqun, mereka itu adalah orang yang bertakwa. Sampai 18 itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata ada obat menghindari azab, yaitu menjaga kualitas takwa. Selama kita itu bertakwa, maka azab sulit datang.
Tapi mungkin sakit tapi bukan azab. Mungkin ada musibah tapi bukan azab. Mungkin ada penderitaan tapi bukan azab. Bahkan dibalik adalah rahmat Allah dalam rangka mengurangi dosa-dosa kita. Kan sisi musibah kan ya? Selama kita menjaga kualitas takwa kita kepada Allah. Kadang-kadang memang tidak habis pikir. Ada orang yang ya Allah akhlaknya, ibadahnya, malah kerampokan. Iku maling dusun itu ya. Lah kenapa nggak ngemaling yang maksiat? Iku ahli ibadah, akhlaknya bagus, Allah sodakonya bagus. Dimaling maka husnudonlah. Ini orang yang menjaga takwanya sedang diuji oleh Allah dan bukan sedang diazab. Itu sebenarnya ya. Ini obat untuk menghindari azab, sehingga penderitaan sekalipun yang kita hadapi adalah ujian peningkat keimanan kita. Tapi kalau azab seketika kita dihinakan oleh Allah di dunia ini, apalagi di akhirat. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuz'un. Maka orang-orang seperti kaum 'Ad, kaum Samud, dan kaum Mekah Quraisy, juga kita semua yang gagal menarik kesimpulan dari keagungan Allah untuk bertakwa, itu pada hari yuhsyaru dikumpulkan paksa oleh Allah sebagai musuh Allah ke neraka. Itu fahum yuzaun, digiring. Kalau ditafsir gini, gimana ya? Misalnya ada konvoy, dipegang, paling depan disebutnya apa itu? Leader ya, dipegang leadernya. Tahu nggak sih? Sampai yang paling belakang itu muncul, itu namanya yuzal. Jadi dihitung, berhitung. Udah 1000 masuk semua. Kalau belum 1000 belum masuk. Itu namanya yuzal, tanpa tersisa satu pun tercecer. Semua harus digiring masuk neraka hatta sampai idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sampai kemudian pada waktu datanglah masa bersaksi, kita nyebutnya hisab. Ternyata yang bersaksi adalah telinga kita. Menarik, satu telinga ya. Wa juluduhum, kulit kita. Bima kanu ya'malun. Kadang-kadang kita dengar tangannya, kaki gitu ya. Adanya di Quran apa di hadis, saya lupa. Quran ya. Nah, saya mau memberi penjelasan dulu pada ayat 20 ini. Tangan, mata, dan kulit perasa menjadi alat atau organ penting untuk kesaksian hisab. Apa yang kita dengar adalah wahyu Allah dari guru kita, orang lain yang menyampaikan, maka kita bisa baca Quran, bisa tahu tentang Nabi, itu dari telinga. Nah, ketika telinga itu menangkap, maka pasti kita mengucap. Kalau ucapan kita tidak sesuai dengan keyakinan kita, maka kita disebut berbohong. Kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan keyakinan kita, maka kita disebut orang apa itu? Pembangkang.
Itu dari telinga. Juga dari contoh, maka ada wa absaruhum. Nah, wa juluduhum, kulit, perasa, mewakili dari seluruh aspek organ kita. Jadi tidak ada itu ketika hisab maftuhan dibuka kemudian terjadi tanya jawab melalui lisan tuna, karena semua alat interaksi itu masuk lewat telinga, mata dan kulit perasa bima kanu ya'malun, terhadap apapun yang kita jadikan amal. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, maka sedihlah orang-orang yang kemudian nasibnya sudah dipastikan masuk neraka itu. Mereka berkata kepada kulit-kulitnya sendiri, ngapain kalian menjadi saksi yang memberatkan kami? Alaina, memberatkan kami, pakai ala ya. Lima syahidtum alaina, kok bisa sih kalian menjadi saksi yang memberatkan kami? Qalu antaqana Allahul ladzi antaqa kulla syai'. Saya kepaksa bisa ngomong karena disuruh Allah dan diberi kemampuan ngomong oleh Allah. Nanti kaget orang-orang yang divonis masuk neraka itu. Kok bisa bukan mulut saya ngomong tapi kulit? Sejak kapan kamu bisa ngomong? Memberatkan saya lagi. Maka kata mereka, mau apa lagi? Antaqana, kami dibikin bisa ngomong. Allahu oleh Allah alladzi antaqa kulla syai', dan Allah lah yang membikin semua hal bisa ngomong, termasuk langit, bumi, tumbuhan, nanti semua akan bisa berbicara. Wa huwa khalaqakum awwal marrah, dan dialah Allah zat yang menciptakan pada mula. Wa ilaihi turja'un, mau apa lagi pada akhirnya semua harus dikembalikan kepada Allah. Nah itu. Jadi mau menyesal nanti apa kedung sekarang? Nah, kalau kedung sekarang percayalah nanti pada akhirnya kulit kita bisa ngomong. Nanti pada akhirnya kulit kita bisa ngomong. Sekarang kulit adalah sesuatu yang pasti terlihat oleh orang lain. Sama dengan begini, hunna libasul lakum wa antum libasul lakunna. Rabinir adalah kelambi kalian, rabinir. Istri kalian adalah baju kalian. Suami kalian adalah baju kalian. Sekarang baju itu dibuka, dilempar ke medsos. Kita cerita soal suami kita, curhat soal istri kita, haram karena membuka baju. Nah, baju itu adalah objek pertama yang diindra. Itulah julud, kulit kita. Jadi pastikan kulit kita itu tidak pernah dalam posisi maksiat, karena dewek ngomong dewek itu kulit itu yang paling luar. Nah, di luar kulit, setelah kulit apa? Ada daging segala. Kalau kulit sudah tidak pada posisi maksiat, apalagi daging, hati segala. Itu maksudnya julud ya. Kulit itu pembungkus dari seluruh hal yang kemudian menjadi motor ya. Wa ma kuntum tatiruna ayyashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin donantum annallaha la ya'lam katsiran mimma ta'malun. Bagaimanakah kalian tatiruna ini apa? Tertipu ya.
Bagaimana kalian bisa bersembunyi dari apapun kesaksian alaikum yang memberatkan kalian, yang dilakukan oleh sam'ukum, telinga kalian, wala absarukum, pandangan mata kalian, wala juludukum, juga kulit pembungkus fisik kita. Tetapi kalian salah sangka, menyangka Allah tidak tahu banyak apa yang kalian lakukan. Itulah problem kita itu. Kulit ini akhirnya ngomong. Walaupun di kamar seorang diri dipastikan tidak ada cecak juga makhluk Allah, semut makhluk Allah, maka tidak ada tempat di mana Allah tidak tahu. Nah, menghadirkan Allah ini yang sulit, sulit banget. Karena kita malu kepada manusia, takut ketahuan manusia, bukan malu pada Allah, bukan takut ketahuan Allah. Wadzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardakum fasbahtum minal khasirin. Ya, makalah persangkaan kalian. Mau bagaimana lagi? Ya begitu cara berpikir kita. Dikiranya penting jangan sampai ketahuan, malu, kehilangan muka dari manusia. Padahal Allah serba tahu. Alladzi dhanantum bi rabbikum, yang kalian menyangka bahwa Allah yang memelihara kalian itu ardakum, lalai, luput dari kalian. Fa asbahtum minal khasirin, nanti kalian rugi. Nanti kalian rugi. Ya, gimana tekniknya menghadirkan Allah ya? Ada yang apes ketangkep KPK, padahal sudah berusaha tidak ketahuan KPK, berjuang sekuat tenaga mengelola HP, zigzag, ganti nomor, ganti pesawat, pakai sandi, rupiah jadi tomat, macam-macam lah. Kalau 1000 jadi telur, kalau 1.000.000 jadi melon, macam-macam. Bekerja keras ya supaya tidak ketahuan KPK, karena memang KPK itu masih bisa dikibuli, dan itu kita harus yakin. Tapi harus yakin Allah nggak bisa dikibuli. Jadi mau pakai trik apa menghibulin Allah? Jadi berhentilah bersiasat dengan Allah, karena Allah itu serba maha tahu. Nantinya minal khasirin, rugi sendiri. Nyesel aja dari keperluan ya. Bisa Allah berubah itu nantinya. Karena kita itu terbiasa sing penting urut keperluan uang, bukan tidak ketahuan. Bahkan kakak mumpung orang adalah malah seolah-olah Allah hilang tuh. Kita ini tukang sulap, bisa seketika menghilangkan Allah. Ganjang-ganjang banget mau melakukan kan, tapi kan Allah tahu terus. Jadi kita juga sering begitu. Akhirnya nyuruh istri pergi, cepet mah, mau si Dede tahu itu mah. Pernah nggak kepikiran itu? Allah mah tahu. Artinya contohnya itu, tapi tentu kita punya siasat ya. Sebab kalau ketahuan diikut lagi jajan, itu si Intan itu pegawai. Bukan pengalaman, trauma. Ada yang menyesal di akhirat, tapi gentle, kesatria. Ya Allah, nasib apa sih Allah? Mau gimana lagi, saya tabah lah menghadapi neraka. Aneh kayak gitu. Maka kata Allah, fa in yasbiru fannaru maswalahum.
Wa in yastatibu famahu minal muhtabin. Katuran kalau mau sabar di neraka maka saking kenapa yuk sabar yuk, tahu diri. Itu yang dimaksud dengan al-khasirin. Siapa al-khasirin itu? Ya kita tahu diri, pemberasa di surga dapat akhirat setelah bersaksi kulit, mata, telinga. Lah iya kita ngobrol salah sangka saya. Akhirnya salah tak jalanilah, memang ini yang harus saya terima. Maka kata Allah, katuran kalau yasbiru mau bersabar, fanaru maswalahu, memang neraka itu tempat yang layak untuk mereka. Wa in yastatibu, dan andai kata mereka merengek memohon belas kasihan, famahum, maka, nah ini menarik nih, famahum, maka bukan mereka yang harus dibelas kasihani. Berarti ada tidak yang layak dibelas kasihani? Iya ada, dan kita mudah-mudahan orang itu. Jadi rupanya di akhirat itu Allah mengumumkan dirinya itu Rahim. Di antaranya itu punya rasa belas kasih. Mudah-mudahan kita ya masih menjadi bagian yang mendapatkan belas kasihan Allah. Wa qayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Akhirnya para sekutu Qurana itu korin yang dari kalangan setan. Kita udah bahas ya, ada korin malaikat, ada korin setan. Dua-duanya adalah pekerja-pekerja keras. Malaikat bekerja keras untuk taat dan patuh pada Allah. Tapi setan tidak kalah kerja kerasnya, korin juga mendampingi kita. Maka mereka berjuang agar sampai titik darah nyawa, titik nyawa penghabisan itu kita itu divonis ahli neraka. Maka tugas-tugas dari korin setan itu mengukuhkan, meyakinkan bahwa nggak ada itu, tenang, nggak akan dibuat menyesal. Pokoknya orang getun lah gitu. Apa itu niatnya? Kan sering kita meyakinkan kan, semua bakal getun lagi. Bahkan menghiaskan kepada mereka, dan dari dulu sampai kapanpun tenang-tenang, tegar ibadah amalan bagus, jangan khawatir, sedekah aja sedekah, nanti diganti Allah. Kalau kamu keluar 1 juta, Allah kasih 10 juta. Itu tugasnya setan. Yang penting sedekahnya itu bukan sedekah untuk akhirat. Pokoknya gimana caranya misi akhirat itu gagal. Misi kebahagiaan akhirat itu gagal, tapi misi kemadaratan akhirat sukses. Sekarang mari kita lihat, kalau kita sedekah untuk membeli surga, rugi nggak setan? Rugi. Maka jalan keluarnya setan membuat hiasan. Tuh sedekah. Besok dapat 10 juta kalau kamu sedekah 1 juta. Nah, itu namanya zayyan, menghias. Sehingga waktu juga habis. Sholatnya bukan untuk membeli surga, tapi untuk membeli dunia. Itu setan. Ya. Tenang, ikut saya, memang gak ada ketunya nanti di akhirat. Yaitu minal jinni qad khalat min qabli minal jinni wal ins, sudah berlalu. Saya bengen kaya mekonon
korin-korin setan itu, dan tidak akan berubah sampai nanti, baik berupa atau dari kelompok jin. Nah ini menarik nih. Wal insi, juga manusia. Nah pertanyaan kita, al insi itu siapa? Apakah suami yang meminta istrinya maksiat? Tenang, nanti juga kita tobat, apa begitu? Kan sama-sama al insi ini. Apakah pimpinan kita yang memaksa kita maksiat? Tapi tenang, nanti saya tanggung jawab. Gimana nih al insi? Atau jangan-jangan para guru kita, ustadz kita, kiai-kiai kita yang meyakinkan, tenang, ini bagus kok, sembengen dua begini. Jadi al-insi itu lebar, bisa suami pada istrinya, bisa istri pada suaminya, tapi konteksnya zayyana itu. Sekarang kemarin saya contohkan, Pak Tata pakai jam, teger kan jam Rolex, jadi teger. Lah orang jam orang teger ya, para dagang masalah Tuhan. Tapi orang teger lah mengurus salat Tuhan dagang. Itu namanya zayyan. Dibuat teger. Biji orang teger nih Ustaz kan, ditegur sedekah. Mandi kan ngegawe berkat masjid. Digawe teger namanya zayyan. Itu contoh-contohnya seperti. Udahlah kalau jin itu memang menusuk hati kita. Problem kita ini al-insi, mana lebih banyak? Kita kalah sama jin apa sama manusia? Korin kita manusia, karena manusia ini punya authority, bisa karena menjadi suami atau istrinya, pimpinan, tetangga, semua punya authority. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Nah ini akhirnya keteteran. Mulai ada perasaan benar ini yang disampaikan Nabi Muhammad. Wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad disampaikan ke orang-orang Mekah Quraisy mulai membuahkan hasil. 1, 2, kemudian meninggalkan amalan-amalan bid'ah lamanya, keyakinan lamanya, maka perang terbuka tidak dapat dihindari. Apa kata orang-orang kafir Mekah Quraisy? Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dulur-dulur, batu-batu, jangan coba-coba dengerin Al-Quran, karena memang ada pengaruhnya. Yang satu sama-sama orang Arab, mudah mengerti, tetapi memang melalui mendengarkan Rasulullah membacakan Al-Quran terbuka tuh, namanya hidayatul. Ayo, baru terbuka aku masuk Islam. Hidayatul tauhid. Wal ghawfi la'allakum taghlibun. Abaikan saja sampai kamu bisa mengalahkan mereka. Ini Nabi Muhammad. Falanudhiqannal ladzina kafaru 'adaban syadidan. Maka tadi ada pertanyaan. Setelah persuasif kepada kaum 'Ad dan kaum Samud, maka Allah bertindak dengan caranya menurunkan azab di dunia, tapi azab di akhirat tetap. Giliran Nabi Muhammad gimana? Apakah ada azab petir, banjir, atau kemudian kilat menggelegar? Gimana? Falanudhiqanna, maka akan kami timpakan alladzina kafaru, orang-orang yang menolak Al-Quran itu, azaban syadidan, adab yang pedih, walanajziyannahum, dan akan
ya, kami siapkan kepada mereka aswa alladzi kanu ya'malu, dengan seburuk-buruk pembalasan dari perbuatan yang mereka lakukan. Akan berarti bisa sifatnya komunal, bisa sifatnya privat. Ya. Ada yang kena stroke, ada yang pandemik. Ini pandemik kan, sifatnya massal. Yang pasti dia, ya, malah kita dapat untung gara-gara pandemi COVID, yaitu meningkat iman kita. Orang lain mau kena PHK, imannya nggak meningkat, kita meningkat. Maka kita berhasil mengubah. Itu bukan azab, mungkin bagi orang lain ini mah musibah peningkat keimanan. Dzalika jazaa'u a'da'illahi an-nar lahum fiha darul khuld jazaa'an bima kanu bi ayatina yajhadun. Itulah balasan untuk musuh-musuh Allah, bahwa neraka itu bagi mereka di dalamnya adalah ada tempat tinggal yang kekal, sebagai balasan yang impas terhadap perilaku mereka membangkang pada ayat-ayat kami. Maka akhirnya berkatalah wa qala alladzina kafaru Rabbana, orang-orang kafir akhirnya merengek kepada Allah, Rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfali. Kurang ajar bener, akhirnya saya masuk neraka. Ini di akhirat, tapi menyesalnya di akhirat. Tolong perlihatkan pada kami mana itu kawanan jin dan kawanan setan yang menyesatkan kami, biar kami taruh di telapak kaki kami, agar kami benamkan menjadi makhluk yang layak tinggal di tempat yang paling rendah. Itu komentar orang kafir. Nah, sekarang kita memahami pilihannya. Kan tadi begini ya, ini proses-prosesnya dari kata-kata apa itu sami'a ya. Siapa yang bersaksi tadi? As-sama'u ya. Terus al-basaru, terus al-qulub. Berarti ini respon dari itu di mana tuh yang bisa telinga? ini dulu sebenarnya. Ucapan yang jadi dalam pola pikir kita beragama itu, yang kita ucapkan harus sesuai dengan yang kita yakini, yang kita iman. Kalau ucapan ini tidak sesuai dengan iman, maka disebut kidbun. Jadi kalau ucapan itu tidak sesuai dengan iman, maka disebut kidbun, berbohong. Berbohong. Al-basar berarti al-fi'lu. Kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan al-qaul yang kita ucapkan, jere demen akhirat, tapi perbuatannya tidak, maka kita disebut dengan al-fusuk. Rumusnya itulah prinsip beragama kita. Nah, menyesuaikan antara qaul yang didengar dengan iman
fi'al, contoh Nabi yang dilihat, juga apa yang dikelola, dimakan, dinikmati, itu disebut istiqomah. Nah, itu yang disebut istiqomah. Jadi menyesuaikan faktor-faktor, mempertahankan konsistensi faktor-faktor, namanya istiqomah. Maka kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Orang yang konsisten, orang yang terus-menerus berkata Rabbuna. Nah, qalu berkata. Ada orang ngomong Rabbuna Allah tsumma istaqamu, ngomong tetapi tidak sesuai keyakinannya. Tandanya apa? Nggak yakin dengan cara mencari rezeki yang halal, tetap aja nipu, nyolong. Berarti sesuai nggak ucapan dengan perbuatannya? Nggak sesuai. Dia kadzbun, berbohong. Ada orang berdoa, ya Allah ihdinas siratal mustaqim, ternyata nggak serius menggali Al-Quran untuk dapat petunjuk, kadzbun. Berarti istiqomah enggak? Enggak. Semastaqamu, kemudian konsisten pada apa yang diucapkannya, tatanazzalu. Ingat ya, semastaqamu, kemudian konsisten pada qalu, ucapannya, bukan pada keimanan. Siapa yang terjemahkan istiqomah pada keimanan? Sering kan diartikan istiqomah dalam sendi. Qalu, mereka berdoa, Rabbana, ya Allah, Rabbana, Rabbana, sumastaqamu, dan konsisten dengan ucapannya, dengan doanya. Jadi kalau doanya, ya Allah jauhkanlah aku dari kemalasan, teturan baik, tak tidak konsisten. Kenapa? Ya Allah jauhkanlah kami dari ketakutan, tetapi bikin ulah terus, ya tidak konsisten. Maka tidak mungkin didapat paket yang dijanjikan Allah. Apa paketnya? Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka diturunkan utusan-utusan Allah bernama malaikat untuk memenuhi berbagai kebutuhan dari doa-doanya, yang membuat la takhafu, tidak was-was tentang masa depan yang akan dihadapinya, wala tahzanu, dan urungsing terhadap apa yang telah terjadi. Wa absyiru bil jannati, plus sudah dinanti dengan kabar gembira akan dapat surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan untuk mereka. Nah, saya mau menggarisbawahi ini. Tulisan yang bawah itu ala aku pakai kop, ala aku kan. Iya, ini tinggal ngambil satu. Aku itu makan. Iya, yang kita kelola. Oh, ini makan. Oh, makanan. Rongsing kenapa jadi kuning kan? Rongsing. Sing nyanyi. Rungnya apa itu ya? Kangaroo. Rocky. Saya mau bantu memperbaiki. Titik-titik alladzi qalu. Anggap berdoa ya. Doanya pasti dimulai dengan apa? Rabbana, pasti gitu kan? Ya. Enggak ya, berdoanya nih. Rabbana, ya Allah, tolong si bla 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 bla. Semastaqamu. Ini istiqomahnya kemana? Perilakunya. Istiqomah terhadap doa. Doa itu ucapan bukan? Ucapan. Komunikasi dengan siapa? Dengan Allah. Kita lagi ngomong apa berdoanya? Ya Allah. Apa doanya ini?
Ya Allah, jadikanlah pasanganku dan anakku qurrata ayun, yaitu air yang menyejukkan hati. Maka kalau pulang ke rumah jangan marah-marah. Ini mau berdoa begitu, pulang ke rumah, mah, terus buat kopi. Nah, akhirnya kejadian qurrata ayun. Namanya tidak konsekuen. Jadi kalau doa kita pengen dikabul Allah, konsekuen dengan doanya. Maksudnya itu disebut istiqomah. Itulah yang saya sering ngelamun, kok larinya istiqomah pada keimanan sih. Ini ayat ini saya lagi ngelamun, sudah 8 tahun saya ngelamun itu, mikirkan ini nih. Ada tawaran lain, mau lagi kita lurusinnya. Ya orang muspro dong, kita pengen dihindarkan dari apa tuh males tapi lelengketan dan menasu. Kita ya Allah Rabbuna, ya Allah hindarkan dari kebodohan. Orang pernah belajar, lah tidak istiqomah gitu. Jadi istiqomah itu bertemunya antara cita-cita dengan praktek. Itu istiqomah, maka akan dijawab oleh Allah. Jawabannya apa? Allah mengutus utusan-utusannya bernama para malaikat dengan bidangnya masing-masing. Ada yang mengurusi tahof, apa yang akan dihadapi, beres. Apa yang dihadapi? Ya kematian. Anak mungkin gede, besok saya masih pengen napas. Besok ya Allah, mudah-mudahan saya tidak disibukkan dunia, saya mau pengen silaturahim. Itu urusan malaikat. Tapi yang kemarin juga masih banyak urusan, diturunkan malaikat lagi. Tapi yang terpenting adalah janji Allah berupa surga. Itulah istiqomah. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirati. Ini tidak bisa dilakukan sembarang orang, kecuali orang yang telah menetapkan. Saya nggak punya pembela selain Allah, nggak punya. Nah, ini yang menarik. Ini juga 8 tahun saya renungkan ini. Kenapa doa kita itu mamang? Mamang kenapa ya? Ngambang. Bahkan tidak ketemu jodoh, malaikat udah teke-teke. Lah bagaimana tidak mamang? Satu sisi berdoa pada Allah, tapi tidak yakin kecuali kepada manusia. Gimana? Ya Allah, butuh uang, sibuk nelpon. Kapan itu? Ya Allah tolong sih, ya Allah tolong sih. Ini yakinnya ke siapa sih ini? Jadi maka nahnu awliyaukum, tegaskan kalau pengen istiqomah. Kamilah, kata Allah, wali-wali kalian, baik di dunia ini apalagi di akhirat nanti. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walahum fiha ma tad'un. Tegaskan dulu bahwa Allah itu adalah satu-satunya wali dalam berbagai urusan lah, baik di dunia ini apalagi di akhirat. Baru tuh bisa istiqomah, baru kita. Sekarang saya mau ilustrasikan begini. Ini beberapa saya mau nasihat perkawinan langsung. Salah satu materinya begini. Pernah membayangkan jadi istrinya Fir'aun? Sekali waktu coba membayangkan jadi istrinya Fir'aun. Namanya Asia. Kalau Aisyah itu lagunya si Uje, ya Allah, tidak beruntung Aisyah, Asia dapat tindakan kekerasan sepanjang hayat berumah tangga dengan Fir'aun. Tidak dipernahkan
mau lapor KDRT ke polisi nggak bisa, karena yang punya polisi Fir'aun. Mau minta pembelaan Komnas HAM nggak bisa, yang punya Komnas HAM Fir'aun. Mau minta perlindungan pada pemerintah nggak bisa, yang punya pemerintah Fir'aun. Mau kemana larinya itu Aisyah ini? Mau kemana larinya? Ke Allah. Jadi sekali waktu tempatkan posisi kita sepertinya Fir'aun, maka ketemu Allah. Ini mau kemana Joh? Disakiti. Bahkan saya teringat itu ayatnya dia. Pada waktu menemukan kintirnya, kintir apa? Nabi Musa itu ya pokoknya kintir, airnya kena, itu kan merayu kepada Fir'aun. Indah kalau sadar bahasa. Kata Asia, siapa tahu menjadi gimana itu kalimatnya? Qurrata a'yun. Apa kalimatnya? Li wa. Kalau saya akan ngomong begini ke istri saya, "Ma, kita ambil dulu anak dia buat anak kita." Ya kan? Buat anak kita. Bayangkan sampai Asia tidak mampu mengucapkan kata kita. Dia bilang li untuk saya, walaka mungkin juga untuk kamu. Saking hatinya sudah hancur. Ya, kalau kita namanya teori resepsi, kalau kita hayati ini bahasa Arabnya Allah Akbar. Istri seperti apa terlukanya ketika nggak pernah mampu menggunakan kita untuk suami. Ini motor punya papa, saya nggak punya papa, ini punya mama. Udah hancur itu Asia. Dan begitulah pada waktu menemukan Nabi Musa, siapa tahu menjadi qurroi ayun, bukan untuk kita, tapi untuk saya, mungkin juga untuk saking hancurnya. Tapi apa daya, ke polisi nggak bisa, yang punya polisi Fir'aun. Ke pemerintah minta perlindungan nggak bisa, yang punya pemerintah Fir'aun. Maka bertemulah Allah.